Kiranya Habib Rizik kapan sih pulang? Ada pejabat yang ngomong, itu Habib Rizik takut pulang. Bukan saya yang takut pulang, rezim Jokowi takut saya pulang. Kira-kira jelas tidak? Ya kalau kita membuktikan, yang kita buktikan. Suruh pemerintah Indonesia, saudara, cabut surat permohonan TK-nya. Besok kita saya dicabut, lusa saya pulang ke Indonesia, saudara. Dan torehkanlah ya, tancapkanlah karya besar dalam hidup kita masing-masing. Jangan ragu-ragu menghadapi masa depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung. Masih tukang donat tour tertua di semesta. Siapa di antara 3 orang yang akan saya sebut ini yang paling berani ya? Habib Rizik, Luhut Binsar Panjaitan, atau Mahfud MD? Tanggal 24 Juni kemarin itu nggak jadi, itu duel diskusi ekonomi ya. Pak Luhut nggak jadi diskusi dengan Pak Rizal Ramli, padahal Pak Rizal Ramli sudah siap. Terus Pak itu juga siap tuh, siapa itu, Profesor Didik Cirahbini. Pak Rizal Ramli ngasih syarat kalau Pak Luhut datang bawa sekalian tim ekonominya, tapi Luhut nggak berani menjawab tantangan, hanya diskusi aja nggak berani itu. Padahal sebagai pejabat publik dia harus berani, siap secara intelektual kan. Iya, harus berani membuka ruang-ruang hati dan ruang-ruang pikiran, dan menguji tesis-tesis pikiran sendiri dalam mengelola bangsa ini, khususnya di bidang ekonomi yang kata Rizal Ramli itu nyungsep sebelum ada pandemi corona itu. Jadi saya sebenarnya ingin menyaksikan tuh pertarungan intelektual yang sangat sengit dan tajam ya, antara Rizal Ramli dengan Sri Mulyani atau siapalah ya, Luhut, dan ya nggak jadi. Berarti nggak berani itu Luhut ya. Mungkin dia pemberani waktu punya senjata, waktu di itu ya, Kopassus ya. Terus sekarang punya jabatan aja dia nggak berani, apalagi nggak punya jabatan. Terus berani mana Habib Rizik dengan Mahfud MD? Mahfud ya kalau soal berani kayaknya berani Habib Rizik ya. Habib Rizik sudah teruji di lapangan ya, dan punya akar di masyarakat, akar di umat ya. Kalau Pak Mahfud kan punya akar di ini ya, di atas ya, berakar ke atas ya. Jadi pemimpin, jadi menteri karena ada SK-nya kan, surat keputusannya sebagai menteri diangkat oleh presiden kan. Jadi guru besar ada SK-nya, jadi dosen ada SK-nya. Kalau Habib Rizik kan nggak ada SK-nya ya, nggak punya SK, dia diangkat ya, diakui ya oleh publik, diakui oleh masyarakat. Jadi dia berakar. Jadi keberanian yang muncul dari Habib Rizik adalah genuine ya, asli ya, asalah. Kalau keberanian yang muncul dari Pak Mahfud karena jabatannya ya, dan bisa menggunakan kekuasaannya untuk memperlihatkan dia berkuasa dan tampak berani. Padahal kalau jabatannya itu nggak ada, dia sebenarnya juga takut. Biasanya orang yang tinggi ilmunya makin takut. Ya kan, jadi berani di depan mahasiswanya ya, tapi di depan rektornya dia takut. Ya kan, berani di depan masyarakat ya sebagai menteri, tapi di depan atasannya, presiden yang angkat dia semua, dia tentu beda ya. Jadi siapa yang paling berani di antara Habib Rizik dan Luhut, dan juga siapa, Mahfud MD? Silakan komentar ya pembaca ya, sobat donat semua. Jadi saya memanggil penonton saya ada sobat donat untuk memberi komentar ya, dan berikan alasan. Terus jangan nanya doang, itu ada beberapa
komentator saya yang menyusup itu suka nanya doang. Makanya jangan suka nanya terus di komentar tuh, disuruh ngasih komentar malah nanya. Dipikir apa sedikit, ada tuh sekedar nanya doang. Makanya jadi YouTuber, datang ya tiap Sabtu, nanti saya ajarin supaya nanti kalau udah jadi YouTuber belajar untuk memberikan opini meskipun sederhana dan meskipun tidak bernilai menurut orang lain, tapi kita harus menghargai pendapat kita sendiri ya. Jangan gampang-gampang kita mendelete atau meremove atau merendahkan pendapat sendiri. Itu pendapat sendiri itu sangat berguna untuk si A ya, tapi untuk si B mungkin tidak berguna, tapi untuk si D jangan-jangan bisa mengubah hidup dia. Pendapat kita yang sederhana yang ditolak oleh pihak lain itu. Jadi hargailah diri sendiri dan utarakan lewat YouTube. Datanglah setiap Sabtu, klik aja Pesantren Ojo Lali di Google Map ya, di Parung, gratis ya. Supaya nanti kalau komentar tuh disuruh ngasih komentar malah nanya, punya pikiran nggak sih sebenarnya? Marahin sekalian. Saya suka nanya itu punya pikiran nggak sih? Suruh ngasih komentar malah nanya. Itu kan kolom komentar. Nanya doang. Suka nanya doang. Ini mohon maaf itu yang suka ngomong gitu, nggak tahu bapak-bapak, nggak tahu anak muda. Kalau bapak-bapak ya saya sayangkan ya, karena ilmunya udah banyak. Kalau yang suka nanya doang itu, nulisnya itu, kalau masih anak muda ya saya sangat sayangkan, daya belajarnya kurang ya. Ya bacalah buku-buku yang tebel ya, jangan baca WA aja kerjanya itu. Jadi kalau baca WA terus ya, atau menikmati video-video lain ya kerjanya nanya doang ya. Ngasih dong pendapat, jangan nanya doang. Ya udah silakan ya, dalam hidup itu nggak ada zero risk ya. Apa yang kita lakukan, saya ingin bikin ini masjid ya kan, tentu itu bukan pekerjaan mudah ya. Orang yang punya pikiran negatif itu nggak mau cari, ngapain susah-susah bikin masjid ya. Tapi orang punya cita-cita tinggi, wah bagus. Terus ada yang bilang, saya kan pengen bikin masjid Ojo Lali Islamic Center for Ojo Lali itu sebanyak 74.000 di 74.000 desa selama 100 tahun, 1 abad. Itu buat orang bercita-cita besar itu, wah nggak ada yang lebih besar dari itu. Kenapa nggak 1000 tahun sekalian loh? 1 juta masjid dong, jangan 74.000. Tapi ke orang-orang yang berjiwa kecil, orang-orang punya pikiran kecil ya, orang yang penakut dalam hidup itu, menghadapi hidup, dia bilang, wah 74.000 kapan sampainya, satu aja susah ya. Itulah kan susah ya menghadapi orang-orang yang punya wawasan sempit gitu ya. Nggak usah dijawab itu sebenarnya, apalagi kalau cuma nanya doang, nggak usah dijawab. Pendapat nanya. Ya udah, nanti dari kita semua akan dipertanggungjawabkan setiap ucapan kita, perbuatan kita masing-masing. Dan torehkanlah ya, tancapkanlah karya besar dalam hidup kita masing-masing. Jangan ragu-ragu menghadapi masa depannya. Masa depan hanya sekali, waktu berjalan dengan kecepatan yang konstan dan dia berjalan linear. Waktu masa kanak-kanak tidak pernah kembali, masa remaja tidak pernah kembali, ketika kita sudah senja masa muda tidak pernah kembali. Waktu berjalan linear. Jangan ragu-ragu ketika melakukan sesuatu, jangan maju mundur ya. Mau jadi YouTuber aja maju mundur, maju terus ke Parung. Nanti saya kasih tahu caranya, cuma 5 menit only, 5 minutes only ya, to be a YouTuber, untuk menjadi YouTuber ya. Yaudah, oh ya, saya mau jualan kaos itu, niatkanlah untuk ini ya, untuk membuat masjid kaos Sudirman ya. Kaos gambar Sudirman, ada kata-kata Sudirmannya, yaitu saya lebih suka Indonesia dibom atom daripada kemerdekaannya kurang dari 100% ya. Jenderal Sudirman. Nah itu harganya 200.000, silahkan beli, deskripsinya ada di bawah video ini. 75.000 untuk niatkan, memang di cadangan untuk amal soleh ya, untuk membuat masjid. 50.000 untuk ongkos kirim, dan 75.000 adalah ongkos produksi dan biaya atau fee untuk marketing ya, tim marketing kami ya.
Ya silakan dipesan dari sekarang juga ya, dengan penuh keberanian dan keyakinan menghadapi masa depan dan menghadapi cita-cita besar. Kita boleh kehilangan segalanya kecuali keimanan dan harapan. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Padang, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabran Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Itu sering hujan.